الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة صدق الله العظيم. Sadaqallahul Masya Allah. Tadi habis ajak Pak Ustadz bacain suatu surat ya buat kita. Itu adalah surat Al-Haqqah ayat 13 dan 14. Nah, boleh Pak Ustadz dijelasin makna dari surat yang tadi Pak Ustadz baca? Ya, kurang lebih intinya bahwa ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka hancurlah alam semesta ini. Hancur, berkeping-keping, hancur sehancur-hancurnya. Bumi gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya, luluh lantak. Akhir daripada alam semesta ini. Nah, Pak Ustadz, itu yang orang-orang yang meninggal saat hari kiamat itu apakah langsung dikumpulkan di alam barzah ya? Itu padang mahsyar ya. Padang mahsyar. Ketika hancur, maka ini wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi perpindahan antara dunia kemudian ke padang mahsyar itu seperti apa, gambarnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang saya pelajari dulu ketika ngaji, ketika alam semesta ini hancur dengan hancur sehancur-hancurnya, maka kemudian kita akan berpindah. Jadi kita bangkit nanti bukan di alam dunia lagi, tapi kita begitu langsung bangkit nanti di padang mahsyar. Gitu ya. Bangkit di padang mahsyar. Begitu. Nah, ngomongin padang mahsyar nih Pak Ustadz, itu kenapa tuh? Kenapa manusia harus dikumpulkan di padang mahsyar? Mereka mau melakukan apa tuh di padang mahsyar? Oh ya, dan ini adalah salah satu daripada ciri bahwa Allah Maha Adil. Salah satu ciri daripada Allah Maha Adil. Allah tidak adil dong kalau setelah hidup di dunia tidak ada akhirat. Betul, Di dunia ini betul. kan ada yang kaya, ada yang miskin, Betul. begitu ya. Ada tukang sayur, ada insinyur, begitu ya. Kalau kita mau minta kan harusnya semua orang sama, semua kan. Semua ganteng, semua. Nggak ada yang jelek. Semua cantik, semua nggak ada yang goreng patut semua. Nah, maka kemudian, adanya pengadilan akhirat itu adalah untuk menilai bahwa Allah, bahwa innallaha la yanzuru illa suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat rupamu, Allah tidak akan melihat hartamu, tapi Allah hanya melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Walaupun kita dulu di dunia tak kaya, ekonomi pas-pasan, begitu ya, tapi amalnya baik, hatinya baik, insya Allah akan kaya di akhirat. Amal solehnya banyak. Tapi walaupun di dunianya dia kaya raya, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istrinya pun cantik memikat, jumlahnya 4. Aduh, sangat berima sekali ya Pak Ustadz ini. Tapi dia tak pernah sholat, tiap hari maksiat. Kaya dunia, tapi rugi di akhirat. Begitu ya. Na'udzubillah. Maka dia akan diadili itu semua. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Begitu ya. Amal perbuatan kita di akhirat. Di dunia ini kan banyak pengadilan, tapi terkadang kita sulit cari keadilan. Begitu ya. Maka banyak hal-hal yang misteri, banyak hal-hal yang tidak terselesaikan di dunia, banyak orang yang bisa lari dari pengadilan dunia, maka akan diadili oleh Allah nanti di akhirat. Masya Allah, di padang mahsyar. Kumpulkan semua. Saya penasaran nih Pak Ustadz, apakah ada dijelaskan di Al-Quran atau hadis tahapan-tahapan setelah kita meninggal selain padang mahsyar sampai kita nanti ke surga atau neraka Pak Ustadz? Ya. Kan kita awalnya ya, awalnya kita kan dari alam ruh. Di alam ruh. Ingat nggak di alam ruh? Tak ingat ya? Siapa saya di alam ruh? Kemudian dari alam ruh kita masuk ke alam rahim. Jangankan alam ruh, alam rahim saja kita tak ingat. Tapi kita yakin pernah di alam rahim enggak? Iya, pernah ya minimal. Tapi kita tak ingat, begitu ya. Maka kemudian kita
tahap selanjutnya, fase selanjutnya alam dunia. Alam ruh, alam rahim, alam dunia sekarang ini. Ketika kita sedang di dunia, kita bisa saja berkata, oh dunia ini nyata, akhirat cuma cerita. Waduh. Tapi nanti kalau kita sudah mati, kita akan kebalikannya berkata, oh ternyata akhirat itu nyata, dunia tinggal cuma cerita. Kita akan menyesal itu. Masa lalu, Kenapa ya? nggak benar-benar melakukan kebaikan di alam dunia? Nah, setelah alam dunia, tentu kita akan berpindah lagi. Fase selanjutnya, dari alam dunia masuk ke alam barzah atau alam kubur. Begitu ya. Tapi bukan di kuburan itu, bukan. Wallah alam, hanya Allah yang tahu. Begitu. Alam barzah atau nama lainnya alam kubur. Barzah itu tembok. Apa? Alam barzah itu disebut dunia, bukan disebut akhirat, belum. Begitu ya. Dia adalah transit antara dunia dan akhirat. Perantaran. Ya, perbatasan. Barzah. Terkadang kalau dalam Daqaiqul Ahbar waktu dulu saya di pesantren mengkaji bahwa orang yang di alam barzah atau di alam kubur itu, dia macam orang yang berada di dalam rumah kaca. Nah, terkadang dia bisa melihat, sesekali bisa melihat keadaan di luar. Keluarganya, begitu ya, baik apa enggak, suka mendoakan apa tidak, amalannya seperti apa. Terkadang mereka bisa melihat keadaan kita. Tapi kita yang di dunia nggak bisa melihat keadaan mereka. Ya, Begitu betul, ya. betul. Alam barzah, dia sudah nggak bisa balik lagi ke dunia. Menyesal kalau dia amalannya buruk. Begitu, amalannya buruk. Lalu kemudian bergantung amalannya di alam barzah ini, di alam kubur ini. Kalau dia memang orang yang soleh, wafat husnul khotimah, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa kepada dia terkadang dinampakkan neraka. Dulu ini kalau kau dulu tak baik, tempatmu di sini nih. Begitu ya. Waduh. Tapi karena sekarang kau baik, amalannya bagus, wafat husnul khotimah, kau mendapatkan nikmat kubur. Kemudian dinampakkan kepada dia gambaran surga. Sehingga macam gambarannya seperti apa namanya, orang soleh yang berada di alam barzah, di alam kubur itu seperti tidurnya pengantin. Oh gitu ya, tahu-tahu sudah kiamat saja. Nah, saking indah ya, nggak terasa mendapatkan nikmat kubur. Tapi berbeda dengan orang yang amalannya buruk waktu di dunia. Ya. Wah, dinampakkan kepada dia, terkadang dinampakkan gambaran surga. Kalau kau amalannya baik, harusnya kau di sini nih. Cuma karena amalanmu buruk, begitu ya, tukang mabuk, tukang tarok, dan lain sebagainya. Begitu. Nggak mati, belum taubat, akhirnya kau mendapatkan siksa kubur. Dinampakkan kepada dia pagi dan petang tentang neraka. Na'udzubillah. Dan seterusnya, sampai datangnya hari kiamat terus disiksa di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Maka kita kalau dalam kita baca tasawuf, dalam tasawuf akhir kan, setelah fil alamina innaka hamidum majid, kita berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, begitu ya. Wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur salah satunya. Mudah-mudahan kita tidak disiksa di alam kubur. Kalau orang sudah mendapatkan siksa kubur, alamat kesananya makin cilaka. Waduh. Makin dahsyat lagi. Tapi kalau di alam kubur dia sudah mendapatkan nikmat kubur, insya Allah kesananya ringan. Berakhirlah di surga. Gitu. Amin. Semoga kita salah satunya. Gitu ya. Kemudian setelah alam barzah, kemudian kiamat terjadi, barulah ketika kiamat terjadi, udah ini berpindah alam dari alam, kemudian alam barzah menuju ke alam akhirat. Kita tinggal di padang mahsyar, kemudian di sana ada hisab, ada mizan, timbangan amal, berat yang keburu atau berat, kebaikan atau keburukan. Kemudian lewat jembatan sirat. Semua kita akan digiring menuju sana. Semua kita menuju lewat titian sirat itu. Cuma ada yang secepat kilat sampai. Mudah-mudahan kita yang macam itu. Amin. Semua kita lewat jembatan sirat itu kan gambarannya. Waktu kita kecil dulu kan sering didongengin sama kiai-kiai kita kan. Bahwa gambarannya seperti apa? Rambut dibelah 7. Begitu ya, tajamnya. Wah, naik 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Bayangkan ada yang ngesot. Ada yang gelayutan. Ada yang merangkak, bergantung amalannya. Ada yang lari-lari kecil. Bayangkan di tempat yang sekecil itu lari-lari kecil. Di bawahnya jahanam, neraka.
Digambarkan si api itu melahap-lahap. Sudah mah di tempat kecil, dilahap-lahap lagi, ada yang kena jatuh, hampir sampai jatuh, bergantung amalannya. Maka kita berharap bisa secepat kilat, lep sampai ke surga. Amin, Begitu. amin. Disambut Amin. oleh malaikat Ridwan. Assalamun alaikum bima sabartum, kata malaikat Ridwan itu. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian waktu di dunia. Orang-orang penduduk surga itu adalah orang-orang yang sabar. Iya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Harusnya kita maksiat, harusnya pacaran, bergaul bebas, tapi kita sabar. Begitu. Sabar. Sabar dalam melakukan taat. Begitu ya. Orang lain sholat, kita ikut sholat. Sabar dalam taat itu. Sabar dalam taat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar, maka persilahkan masuk ke dalam surga. Kau kekal di dalamnya. Di sana tak ada lagi sedikit kecil pun kesedihan. Semua tentang bahagia. Itu ya, di surga itu. Jadi penduduk surga itu nggak boleh susah. Kenapa kita di dunia susah? Ya, kita sedang bercocok tanam di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Ya, maka kita susah di dunia. Tapi di akhirat, di surga, sudah tidak ada lagi sedikit kecil pun kesusahan. Semua tentang kebahagiaan. Bahkan di surga itu kan digambarkan buah-buahan surga itu akarnya di atas. Buah-buahnya di bawah. Saking penduduk surga nggak boleh susah. Nggak boleh susah. Mau makan sebanyak apapun nggak ada kenyang. Kalau di surga ada kenyang, yang bingung malaikat. Malaikat toiletnya di mana? Sedangkan surga tak ada toilet. Nah, tak ada batasannya. Indah, abadi, selamanya. Tidak ada sedikit kecil pun rasa sakit. Semua tentang kebahagiaan. Semua orang diciptakan hati yang satu sama. Semua pendapatnya sama. Nggak ada getreng, iri, dengki. Gosip nggak ada di sana. Semua tentang keindahan. Itu. Masya Masya Allah. Allah, mantap betul. Mantap. Iya, ini pembahasan ini mantap betul. Oh gitu. Nah, ngomongin Iya? surga dan neraka nih, Ah, Pak. iya. Saya tuh pernah dengar ya katanya kalau misalkan semua orang tuh sebenarnya bakal masuk surga, cuman kita akan dihukum dulu lah di Laundry ya? neraka. Iya, Oh. di laundry. Diasah dulu. Oh iya. Itu benar gak sih Pak Ustadz? Ya. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sedikit kecil keimanan. Asal ada iman, dia bisa masuk surga. Masya Allah. Tapi orang yang tak beriman selamanya di neraka. Asal ada iman, untung saya pernah syahadat kapan? Waktu nikah. Man qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia yakin dengan ucapan itu sampai matinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Walaupun dia pernah berzina ya Rasul, ya. Walaupun dia pernah mencuri ya Rasul, iya. Tapi masuk surganya kapan? Gitu kan? Ada orang yang masuk surga cash, ada yang mampir dulu. Di sana tempat dua. Kalau dia nggak cash masuk surga, tentunya dia harus mampir dulu. Ya kemana lagi? Ya ke neraka dulu. Ya macam gambarannya itu kan seperti apa namanya? Seperti kita mengambil piring dari rak piring, diambil, piringnya bersih kan? Ya. Lalu bekas kita makan sambal jengkol, wah, Bau itu udah ya? bau gitu ya. Kira-kira pantas nggak si piring itu masuk ke rak piring? Nggak pantas. Bagaimana Iya. biar pantas? Dicuci dulu. Orang banyak dosa, begitu ya. Nggak pantas masuk surga. Cuci dulu. Di sana tempat pencucian neraka ya. Neraka dulu. Wow. Setahun, 2 tahun. Sedangkan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. dunia. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nauzubillahimindzalik Berarti ya. kesimpulannya nggak semua orang ya Pak Ustadz ya bakal Iya. masuk surga. Surga Iya. Harus punya iman sekecil Iman, apapun. iman. Asal ada iman bisa masuk surga. Tapi setelah barangkali bergantung dosanya sebesar apa. Dicuci Iya, dulu. betul. Itu udah panjang banget ya obrolan Iya. kita. Tapi sabar dulu ya, ditahan dulu karena bakal ada yang lewat. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.